Stop Press. Tahukah Anda konten majalah Daily Natolu edisi 207 Oktober 2024? Silakan simak berikut ini. Majalah Daily Natolu edisi 207 Oktober 2024 menemui pembaca dengan berbagai berita perjalanan berwisata, perayaan, penghargaan, peresmian, pesparawi, sosialisasi, pendidikan, prestasi, kesehatan, rohani, cerpen, daerah, Bonapasogit, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Junior, pemimpin redaksi majalah Daily Natolu, mengatakan untuk edisi bulan Oktober 2024, pihaknya menyajikan perjalanan berwisata ke tempat lahir raja terhebat sepanjang masa, perayaan hari ulang tahun komunitas, penghargaan, peresmian, pesparawi, sosialisasi, pendidikan, prestasi, kesehatan, rohani, cerpen, daerah, Bonapasogit, dan lainnya. Laporan utama. Nelson P. Sitompul SEMM, sang penggiat traveling asal Tanah Batak, berwisata ke tempat lahir Alexander the Great, raja terhebat sepanjang masa. Dia menjelajahi pegunungan Makedonia di Yunani Utara, memadukan setiap atribut yang membuat negara kuno ini begitu menarik. Menawarkan banyak gunung yang diselimuti hutan pinus menurun ke lembah, dipenuhi danau dan desa abad pertengahan. Traveling. Nelson P. Sitompul SEMM, sang penggiat traveling asal Tanah Batak, dari kota Skopje, ibu kota negara Makedonia Utara, bertamasya di kota wisata, mengunjungi puncak tertinggi Top the Top, bercerita tentang jatuh bangun Makedonia dengan mengajak melihat dulu ke belakang sejarah panjangnya dan ancaman NKRI akan bubar tidak sampai 2 abad. Namun dia mengucapkan lagi salam NKRI. Laporan khusus. Dewan Pengurus Nasional Batak Center, Ketua Umum Insinyur Sintong M. Tampu Bolon, melakukan perayaan hari ulang tahun ke-6 dengan mencetuskan manifesto kebudayaan untuk menghadapi tantangan global sebagai pondasi pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Mereka juga menggelar webinar secara hybrid, topik etika, moral, adab, dan adat, pedoman dan arahan dalam kehidupan bersama, bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat di Indonesia. Peresmian. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, meresmikan Hotel Bintang 4 Labersa Hotel and Convention Center di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Hotel ini berkapasitas 195 kamar dengan macam tipe dan fasilitas pendukung yang mampu menampung wisatawan, mendukung peningkatan pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat di kawasan Danau Toba. Penghargaan. Dr. Agus Fatoni, penjabat Gubernur Sumatera Utara, memberi penghargaan kepada para legenda olahraga Sumatera Utara pada malam Anugerah Legenda Olahraga Sumatera Utara dengan mengenang dan merayakan kembali prestasi gemilang luar biasa. Anugerah yang diberikan tidak sebanding dengan dedikasi, prestasi, dan jasa para legenda, hanya bentuk rasa hormat setulus-tulusnya. Pesparawi. Pesparawi kelima tingkat Provinsi Sumatera Utara, Ketua Panitia Pelaksana Pendeta Samesiaan, Pesta Paduan Suara Gerejawi kelima tingkat Provinsi Sumatera Utara berlangsung di Kabupaten Toba yang diikuti 25 kabupaten kota, dengan Kota Medan tampil juara umum, juara 2 Kabupaten Toba, dan juara 3 Kabupaten Deli Serdang. Pembukaan dilakukan di venue Formula 1 H2O lapangan Sisingamaraja ke-12 Balige dengan karnaval kontingen diikuti semua peserta. Daerah. Dr. Agus Fatoni, penjabat Gubernur Sumatera Utara, mendorong operasional Bandara Abdul Haris Nasution di Madinah
agar segera beroperasi atau diresmikan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Masyarakat sangat antusias mobilitas menggunakan jalur udara. Dia mengupayakan menghubungi langsung pihak perusahaan penerbangan agar membuka rute dari dan ke Bandara Abdul Haris Nasution. Sosialisasi. Pemerintah Kabupaten Samosir bersama Kemenparekraf sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran indikasi geografis andaliman Samosir. Jenis tanaman andaliman Pulau Samosir memiliki kekhasan yang merupakan tanaman yang tumbuh dari hasil letusan gunung supervulkano. Indikasi geografis ini menjadi penting untuk mematenkan hasil kekayaan alam. Pendidikan. PT Bakara Energi Lestari. Wakil Direktur John Aaron Lumbanggaul, Sarjana Ekonomi. Peduli terhadap pendidikan di Bakti Raja Kumbang Kasundutan dengan memberikan CSR di lingkungan sekitar kepada mahasiswa. Perusahaan bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan bisnis. Pemberian CSR ini untuk meningkatkan mutu pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Dairi, penjabat Bupati Surung Charles Bancin, menghadapi tantangan dunia kesehatan dengan menandatangani kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Senior Medan yang senantiasa menghasilkan SDM kesehatan yang kompetitif dan berdaya saing untuk menjawab tantangan pelayanan kesehatan dan tuntutan publik yang semakin kompleks. Prestasi. Apriani Sinambela, murid SMP Negeri 2 Dolok Sanggul, menorehkan prestasi membanggakan dengan berhasil meraih juara 1 dalam lomba penulisan artikel ilmiah pada Science Expo SMA Unggul Del. Dia berhasil mengungguli peserta lain dari 10 kabupaten kota dengan artikel ilmiah berjudul Pembersih Udara Ruangan Tertutup dengan menggunakan konsep filter tetrat. Pendidikan. Dr. Dimposma Sihombing Esos MAP, penjabat Bupati Tapanuli Utara, menggelar Tapanuli Utara Sains Olimpiade tingkat guru SD, SMP, dan SMA SMK. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah untuk berbagi ilmu dan pengalaman dan saling belajar satu sama lain, karena persaingan yang sehat akan melahirkan prestasi yang gemilang. Bantuan. Pandiko Timotius Gultom, Sarjana Teknik, Bupati Samosir, menyerahkan bantuan pemulihan ekonomi di Kenegrian Sihotang bagi korban bencana banjir bandang yang terjadi bulan November 2023 lalu. Bupati menyerahkan bantuan 5 juta rupiah per keluarga kepada 303 kepala keluarga masyarakat dari Desa Sampurtoba, Dolok Raja, dan Siparmahan. Rohani. Pendeta Dr. Luhut P. Hutajulu MTH, Pendeta Emeritus HKBP, menyajikan tulisan Emosi adalah Karunia Tuhan bagian kedua terakhir. Bagaimana mengelola emosi? Apakah hidup kita adalah pilihan antara sukacita atau marah? Jangan sampai marah. Memberi kesempatan pada amarah dapat berupa tingkah laku menindas orang lain dan membenarkan tingkah laku diri sendiri. Cerpen. Rosdiana Hutapea, Sarjana Pendidikan, cerpenis wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Semua Istimewa. Sebuah kisah yang mengajarkan agar anak-anak remaja Estomihi semakin saling menghargai perbedaan yang ada di antara mereka. Dengan demikian ejek-mengejek dan pembulingan tidak akan terjadi. Sekarang bullying-membuling merupakan penyakit anak-anak muda. Demikian DNT TV Channel menyampaikan konten Majalah Dalian Natolu edisi 207 Oktober 2024. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera.
Info lebih lanjut dapat menghubungi 0812 1364 7435. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.